Woi, anjing. Apa-apaan dah? Ah, shit. Anjing nih PLN. Halo. Di, Iya, halo. Kenapa Gus? kosan gue mati lampu nih. Gue kayak perlu ngungsi deh. Oh, di situ mati lampu juga. Sama dong. Ini bokap lagi mantau grup WhatsApp RT. Kali aja ada pengumuman ntar. Ah, elah. Nanti kalau ada info, kabarin ya. Oh, gitu. Duh, Pak. mana HP gue belum di-charge tadi. Selama nggak katanya? Mana ada tugas belum kelar lagi. Mepet banget gimana ya? Di rumah Om Mas tuh nyala nggak listriknya, Pak? Di. Halo. Oh iya, sorry halo Gus. Bokap gue bilang katanya padamnya seluruh kota anjir. Kayaknya sih bakal lama deh. Katanya ada. Ah, elah. Mati lampu ya. Duh. Lagi ngapain? Dulu Mas Firman pernah ngasih tahu ada lilin buat situasi darurat kayak gini. Oh, mbaknya orang lama. Bisa sampai kenal sama Mas Irman. Iya Mas, dulu saya pernah dikasih tahu waktu pertama pindahan. Katanya sih ada di lemari gitu. Oh gitu ya mbak? Ya udah, biar saya bantu cari. Halo malam mbak, Mas. Malam Mas. Lagi nyari lilin ya? Iya nih, Masnya pernah dikasih tahu nggak sama Mas Firman? Mas Irman. Siapa tuh? Penghuni lama ya? Oh bukan mas, dia dulu penjaga kos di sini. Kalau masnya? Oh saya Tama mas, dari kamar yang pojok. Kalau masnya? Saya Bondan. Oh iya mas, dulu waktu mas pindah ke sini pernah dikasih tahu nggak lilin itu ditaruh di mana? Kalau nggak salah itu ada di laci dekat kompor. Itu mbaknya maaf, siapa ya namanya? Saya Lucy Mas. Iya mbak Lucy, itu laci yang di kanan mbak kalau nggak salah. Oh, iya Mas. Ya ampun, apa-apaan nih? Kok barang apa aja dimasukin ke sini? Hah? Oh iya ya, kok itu ada pen roller sama solder sih? Yang di bawahnya bor itu, coba lihat deh, itu kotak lilin bukan? Hah? Bor yang mana? Oh ini mah kotak tisu. Kok ditaruh di sini sih? Kayaknya emang perlu dibongkar deh. Oke. Saya coba cek laci yang di sebelah dulu ya. Oh iya, ada dua ya lacinya. Ayo Mas Bondan, Mbak Lucy, HP-nya saya aja yang pegang. Nanti saya arahin ke laci, biar nyanyinya lebih gampang. Oh iya, makasih ya Mas Tama. Ngomong-ngomong, ada yang udah dapat kabar belum ini mati listriknya kenapa? Kayaknya sih ada pembongkaran jalan lagi ya. Kan yang di gang sebelah baru digali lagi. Mungkin ada kabel yang kena. Tadi sih saya lagi di jalan waktu listriknya padam mbak. Kayaknya yang mati bukan cuma wilayah sini doang deh. Soalnya lampu jalan juga mati. Untung lampu motor saya kuat. Oh Mas Bondan dari luar ya tadi? Ngeliat ada kebakaran gitu nggak sih? Waduh, atau banjir? Jalanan sih nggak ngeliat mas. Tadi sempat hujan deras toh? Wah nggak tahu sih mas. Saya sebenarnya juga baru mau tidur. Malum kerjanya malam. Saya juga benar-benar baru nyampe sih Mas waktu listrik mati. Jadi nggak dapat kabar apa-apa. Malam Mas, Mbak lagi ngapain tuh? Ada yang bisa saya bantu nggak? Iya mas, cari lilin. Mas tahu di mana tempatnya? Wah, saya sih kurang tahu Mas. Boleh bantuin di sini nggak? Kalau HP-nya bisa buat center, kayaknya perlu satu lagi sih buat bantu nerangin lacinya. Wah, HP saya kebetulan baterainya habis Mas. Ini aja saya mesti ngeraba-raba supaya bisa jalan ke sini. Waduh, kalau gitu tolong pegangin HP-nya satu lagi. Dari sini nih. Rada susah soalnya buat ngarahin ke laci yang dalam. Oke siap, Mas. Panggil aja Tama. Oke Mas Tama. Makasih ya mas. Oh iya mas, namanya siapa? Saya Gus Mas. Mas sendiri? Aku Bondan. Kalau yang di sebelah situ, Saya Lucy Mas. Tunggu, ini kayaknya nih. Iya tuh, akhirnya ya. Nih, lilin sisanya ya, kalau ada yang butuh buat di kamar. oh iya makasih ya Mbak Lucy. Sekarang kita rapi-rapi dulu kali ya? Mas, itu yang di bawah gergaji apa ya? Apa? Ini? Ini kan senter yang bisa dipakai di kepala. Oh, yang biasa buat anak gunung itu ya? Coba lihat deh, masih bisa dipakai atau enggak. Kayaknya sih ini baterainya sih. Tapi ini kok bisa ada di sini sih?
Mas Irman itu emangnya anak gunung ya? Kayaknya bukan punyanya Mas Irman deh. Iya, itu punya mantan anak kos ini. Namanya Julius. Julius ya? Bukan Julius si Hombing kan? Iya deh kayaknya, kalau nggak salah itu namanya. Hah? Julius pernah ngekos di sini? Hah? Julius siapa Loh, sih? kok kalian bisa kenal tuh sama Julius? Dia sekantor sama saya Mas, di Tempo. Oh, jadi mbaknya jurnalis nih. Oh bukan Mas, ini PT Tempo yang farmasi itu. Wah, gila juga ya. Julius itu kan orangnya selengean. Iya, Kok bisa ya kerja di kantor? tapi Julius orangnya baik kok. Dia sih sering bercanda, cuman rajin kok kalau di kantor. Sebentar deh mbak. Ini Julius yang kacamataan dan punya tompel di tangannya bukan? Dia nggak pakai kacamata sih. Tapi kayaknya bener deh. Soalnya dia punya tanda lahir gitu di tangan. Nih fotonya. Kimbe. Kok Julius bisa ganteng ya sekarang? Pantesan aja dijadiin wallpaper. Emang si Julius dulunya gimana? Julius itu dulu senior saya mbak di Medan. Langganan dah dia disetrap sama BP. Suka nyelundupin kartu Yu-Gi-Oh. Orangnya culun dan bisa dibilang wibu lah. Hah? Masa sih? Kayak dulu waktu masuk sini, ya emang sih orangnya rada nyentrik gitu. Tapi dia tetap sporty. Gue malah ngira dia anak band. Soalnya rambutnya panjang, terus digimbal lagi. Hidup seenaknya, terus juga gak pernah nyuci piring. Masa sih? Kalau di kantor kok kayak cool dan berwibawa gitu ya orangnya? Iya sih, tapi dia emang bisa ngebuat orang lain dengerin dia. Walaupun kumul-kumul begitu, kita satu kos bisa loh nurutin dia. Wah, gimana tuh mas? Iya, dulu kan zamannya smartphone lagi murah-murahnya. Tuh orang bisa aja bikin pidato sama spanduk-spanduk. Biar anak kos pada nggak beli. Katanya buat anti kemapanan lah, anti modernisme, sampai manusia perlu kembali ke alam lah. Berarti nggak berubah ya dia ya. Dia tuh dulu suka dibully gara-gara songong, nyeramahin orang yang pakai laptop lah. Dan juga dia pernah bikin petisi buat ganti prom night jadi pertunjukan wayang. Nah dia sendiri itu tuh budak Nippon. Bener-bener ajaib deh makhluk satu itu. Udah selesai nih. Ini lilinnya mau diambil ke kamar masing-masing. Bentar Mas. Aku pengen dengar lebih banyak deh tentang si Julius itu Iya. dulunya kayak gimana. Sama gue juga penasaran mas dulu kosan ini kayak gimana. Oh ya udah. Kalau gitu kita sambil duduk aja kali di meja ya. Ini lilinnya biar aku yang bawa ya. Jadi mas, dulu kok bisa sih Julius ngiyakinin satu kosan buat gak beli HP? Mana orangnya kayak gitu lagi? Iya, dia itu orangnya emang paling demen main kartu sama karambol. Anak-anak sekosan juga diajakin main sama dia. Berarti udah gak main Yu-Gi-Oh ya dia ya? Enggak sih, kelihatan anak band yang selengean gitulah. Suka main gitar, ngopi sampai pagi, telat kuliah, banyak bolos buat main karambol. Kadang Mas Irman juga diajakin main kalau kita nggak ada di rumah. Bentar. Gue tadi sempat beli gorengan nih. Sambil dimakan aja biar seru. Oh iya, gue juga punya minuman tuh di kulkas. Ya mudah-mudahan aja masih dingin ya. Wih, thank you ya. Iya, jadinya tuh dulu kita kan punya TV di depan meja ini. Dulu anak-anak sering ngumpul di sini buat main PS, nonton film, nonton Lah. bokep. Tunggu. Kita semuanya ngumpul di sini. Itu dia juga ikut-ikutan. Katanya nggak mau modernisme. Ya gitulah. Julius emang sering juga ikut di sini. Tapi dia juga yang sering ngajak yang lain buat main catur, karambol, kartu. Lebih greget dari game katanya. Apalagi lewat mainan itu, sadisnya jadi keluar. Sadis gimana? Dulu itu kalau main mainannya dia, pasti ada hukumannya buat yang kalah. Entah disuruh ngebersihin kamar mandi, disuruh nyuciin baju yang menang, atau disuruh bermalam di loteng. Emangnya kosan ini ada lotengnya mas? Iya, dulu di pojok dapur itu ada tangga kayu. Bisa dipanjat buat ke loteng. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Cuma dulu si Julius ngaku-ngaku bisa ngeliat. Katanya ada ibu-ibu Belanda yang ngelirik ke bawah waktu dia lagi masak Indomie. Hah? Iya, anak-anak nggak ada yang percaya. Cuman setelah itu anak-anak kos suka nakut-nakutin penghuni baru pakai cerita itu. Julius nyuruh anak-anak baru buat tidur di loteng pakai senter pendaki itu doang. Akhirnya jadi semacam ritual deh di sini. Hah? Iya, anak-anak emang nggak ada yang percaya. Cuman
Setelah itu anak-anak suka nakut-nakutin penghuni baru pakai cerita itu. Julius nyuruh anak-anak baru buat tidur di loteng pakai senter pendaki itu doang. Akhirnya jadi semacam ritual gitu deh di sini. Sampai akhirnya lotengnya ditutup, terus tangganya diambil. Soalnya ada anak yang tidur di situ dan katanya beneran didatengin sama ibu-ibu itu. Loh, jadi hantunya beneran ada atau enggak sih? Saya nggak tahu juga, orang nggak pernah lihat. Tapi emang sih perasaan rada nggak enak juga ada kalau di dapur waktu loteng belum tutup. Anak-anak lain juga nggak ada yang lihat sih. Tapi katanya suka dengar suara cewek nangis kalau malam lagi hujan. Sorry mas, mbak, maaf. Tadi lagi ngisi ulang air di ruko depan. Tapi ya gara-gara listrik mati, pompanya ikut Ah mati. elah mas, jantung kita semua tuh hampir copot loh. Iya, maaf. Yuk mari, saya permisi dulu ya. Mas Bondan, kalau tahu begitu kok Mas tetap berani tinggal lama di sini? Gak ngeri apa Mas? Ngeri gimana? Itu mah udah pasti bikinannya Julius. Dulu aja Mas Irman bilang, lah rumah nate baru dibangun tahun 2000. Si AA lihat Belanda Depok meren. Loh mas, kalau gitu kita kenapa nggak diceritain lagi tentang loteng itu? Kan lumayan buat pengalaman kita ini yang anak kos baru. Gimana mau cerita? Orang kita aja jarang ketemu. Iya sih, sekarang sibuk sendiri-sendiri gitu. Mungkin. Tapi dulu kita sebenarnya juga sibuk. Tapi karena anaknya asik-asik kayak Julius gitu, ya kita nyempetin waktu. Ya walaupun orangnya kayak gitu, kita nggak pernah bosen kalau nurutin dia. Ya, tapi semenjak Julius keluar, terus Rian, Anita, sampai akhirnya Mas Irman, kosan jadi makin sepi karena nggak ada yang ngumpul. TV pun dijual sama Mas Irman. Shot karambol sama kartunya nggak tahu kemana. Ya cuman satu ini yang ketemu malam ini. Dan gue pun juga jadi males buat ngelanjutin yang dulu-dulu atau ngospek anak baru. Iya Mas, tapi kayaknya bakal seru deh kalau kita mulai lagi. Beberapa aja lah. Ya kalau masalah yang gak boleh punya HP itu kayaknya terlalu keras sih. Boleh tuh. Kalau sempet kita cariin karambola juga aja. Siapa tahu masih di sini. Terus gue bisa undang Julius juga buat mampir ke sini. boleh. Tapi yakin tuh, kan Julius yang lo temuin udah pasti beda sama Julius yang gue ceritain. Mana sekarang kerjaan bisa datang kapan aja. Ya bakal jadi lebih sulit lah buat kumpul lagi kayak gini. Ah gak apa-apa kok Mas. Kalau anak kos dulu aja bisa, kenapa kita enggak? Iya mas, kayaknya bakal seru tuh kalau diadain lagi. Dan kapan lagi kita bisa hemat jajan kayak gini? Ish, ya waktu ngumpul berikutnya lu lah yang beli makanannya. Jangan gue terus. Udah nih mati lampunya. Lumayan juga ya berarti kita tadi ngobrolnya. Mas, Mbak, saya duluan ya. Harus mandi sekarang nih, soalnya bentar lagi mau masuk kerja. Iya, Bye. saya juga pamit dulu ya semua. Mau ngecharge HP dulu. Oh iya, sama tadi ada tugas yang belum beres. Oh iya, good luck ya buat kalian berdua. Kalau aku sih kayak bentar lagi mau keluar, nyari kado buat teman kantor. Dia ultah, paling mau rapi-rapi dulu nih bentar. Oh iya, duluan ya Mas Bondan. Iya Mbak Lus, hati-hati ya.